Pertama begini, saya mau mengucapkan terima kasih dulu ke Coach John Hackman yang memang dua kali FIFA Matchday berhasil mendongkrak peringkat FIFA yang sebelumnya di 122 sekarang menjadi 118, naik 4 sampai dengan 5 peringkat di International FIFA Matchday kali ini. Dan yang kedua, eh, saya mau ngeritik manajemen Persija Jakarta yang mengambil mantan mantan pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong menjadi head coach dari Persija Jakarta musim 2026 musim 2027 nanti. Tapi gini, saya secara pribadi mau bilang bahwa saya nggak menyalahkan Sintayong, tapi saya menyalahkan manajemen. Kenapa? Karena kita tahu track recordnya Sintayong di timnas Indonesia seperti apa. Eh, kita tahu track recordnya coach SDY di timnas Indonesia seperti apa. Nah, eh, tampaknya tampaknya Persija Jakarta mau mengulangi, dan potensi itu ada gitu. Potensi itu ada kalau memang pelatih ini tidak bisa menambah menambah kreativitas, menambah formasi, menambah strategi, tapi em, bisa dibilang pelatih ini adalah pelatih yang sangat tolol, yang pernah melatih timnas Indonesia maupun pernah melatih akan melatih Persija Jakarta. Kalau saya menjadi manajemen Persija Jakarta, saya nggak mungkin rekrut pelatih yang track recordnya untuk timnas Indonesia buruk. Karena eh, sebenarnya kalau kita bandingkan ya, Kluivert sama Sintayong sama-sama buruk, atau dalam bahasa Jawa sama-sama busuk gitu. Kluivert sama Sintayong tuh melatih timnas Indonesia dengan diberi target begitu tinggi, tapi dia hanya bisa meloloskan Indonesia sampai ke uh, timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, uh, sampai ke ronde kalau nggak salah ronde 4 ya. Eh ya, ronde 4 itu yang diselamatkan oleh Patrick Kluivert. Sebelumnya Indonesia ke ronde 3 diselamatkan oleh Sintayong. Nah, Sintayong ini levelnya hanya di di situ doang gitu. Saya nggak mendiskreditkan untuk mengatakan Sintayong ini buruk semuanya. Saya sama Coach Justin itu analisanya sama gitu. Saya bilang ini pelatih nggak punya track record bagus di Indonesia selama melatih timnas Indonesia. Kenapa diberi kesempatan gitu? Kenapa direkrut? Kenapa misalnya di kontrak dengan jangka waktu 2 tahun opsi kontrak dan 1 tahun opsi perpanjangan kabarnya ya. Tapi saya kemarin kontak sama direktur teknik Persija Jakarta, ada Bambang Pamungkas. Itu saya bilang, saya langsung to the point kemarin itu ketika saya telepon dia. Tim lo tolol, gue bilang gitu.
langsung to the point, karena gue nggak mau mendahului, tapi gue udah tahu nih kapasitas pelatih ini seberapa jauh, seberapa mampu. Kalau di awal musim nggak bisa ngegas, misalnya nanti kalau di awal musim nggak bisa ngegas, ya potensi untuk dia diganti di tengah musim atau di awal musim baru berjalan 7 pekan misalnya, ya bisa saja gitu. Tapi kalau menurut saya, sekali lagi, kalau saya jadi manajemennya Persija Jakarta, saya nggak mungkin rekrut seorang pelatih yang tidak kaya strategi, tidak kaya formasi, tapi hanya kaya secara finansial aja, hanya kaya secara cara public speakingnya. Dia juga nggak bisa bahasa Indonesia. Selama 5 tahun melatih timnas Indonesia juga dia harus dibantu oleh JJ sebagai translator untuk menerjemahkan bahasa Korea ke bahasa Indonesia gitu. Ini yang menurut saya agak sedikit misunderstanding yang apa yang dilakukan oleh manajemen Persija Jakarta. Persija itu punya pemain yang bagus, punya pemain yang naturalisasi yang bagus, seperti seperti yang semalam baru main di timnas Indonesia, itu bagus banget. Mbok ya ditunjang dengan formasi pelatih yang bagus gitu. Kalau kita lihat dalam perbandingan, saya membandingkan Sintayong ke Mario Sosa, itu sangat jauh lah, sangat jauh. Karena kalau kita lihat Sintayong, kita udah tahu dia pomnya di mana, dia peaknya di mana, kita udah tahu. Nih pelatih kita udah tahu. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara formnya Mario Sosa sama Sintayong jauh, masih tinggi masih tinggi Mariano Sosa gitu daripada Sintayong. Nah, ini yang gue mau lihat nanti, apakah memang prediksi saya betul atau prediksi saya meleset dalam musim yang bulan September ini mau dimulai, di musim 2026 musim 2027 gitu. Ya, kalau saya gini, kalau mengenai Persib Bandung ini juga menarik nih. Persib Bandung tidak memperpanjang kontrak sama Bojan Hodak, tapi menaikkan status dari Igor Tolis yang sebelumnya asisten pelatih menjadi mempromosikan menjadi pelatih kepala. Ini sangat bagus, karena saya bukan bobotoh, saya fans bola, tapi saya fair. Kalau saya katakan bagus, kalau saya katakan jelek, ya jelek gitu. Berdasarkan apa? Track record. Kalau Igor Tolic ini kan nggak pernah melatih timnas Indonesia, makanya dia hanya melatih di antara strata klub aja, apa Persib Bandung. Tapi kalau Sintayong kan kita udah tahu nih, pelatih pernah melatih timnas Indonesia, pernah melatih tim Korea juga. Tim Korea juga terdegradasi ke divisi 3 kalau nggak salah, atau divisi 4 itu saya lupa. Nah, ini yang sangat
berbanding terbalik. Mungkin pandangannya tim Persija Jakarta adalah satu, dia mencoba form yang baru, tapi dengan percobaan form yang baru itu saya kira dia akan melakukan blunder dia akan melakukan blunder. Itu yang saya baca dan saya tangkap gitu. Tapi dalam posisi ini saya nggak fair mengatakan Igor Tolic itu nggak punya kapabilitas, nggak punya kemampuan untuk menangani tim sekelas Persib Bandung gitu. Tapi apapun itu saya hormati keputusan manajemen yang di Persib Bandung, saya hormati, tapi saya agak sedikit keras untuk tim sekelas kebanggaan ibu kota Jakarta yaitu Persija Jakarta yang sangat tolol. Dan kalau kita bicara finansial di tim Persija Jakarta itu harusnya dia mampu mengrekrut yang mempunyai pelatih yang mempunyai grade tinggi, atau paling tidak di atasnya Sintayong juga harusnya mampu. Tetapi kenapa tim pelatih menjatuhkan pilihan dan mengopsi Sintayong 2 tahun kontrak dengan 1 tahun opsi perpanjangan kontrak? Ini yang harus kita cermati. Dan nanti kalau memang pertandingan pertama nggak bisa meraih kemenangan tim Persija Jakarta, ya pasti akan ada saya kritik habis-habisan nanti. Itu satu. Untuk yang kedua soal Piala alias Piala Dunia, saya mengatakan saya secara fair mengatakan saya megang Argentina, tetapi kita cek nanti karena nanti malam baru pembukaan, nanti malam dini hari jam 00 waktu Indonesia Barat alias tanggal 11 Juni waktu Indonesia dan waktu dunia pasti. Nah, kita akan coba lihat dengan fits on the predictions itu pasti ada. Tapi sejauh ini saya nggak punya nadar, saya hanya mengatakan saya pegang Argentina gitu. Oh, soal ganti kartu perdana, memang saya nggak memasukkan itu sebagai opsi untuk nadar saya. Tapi itu bisa dikatakan nadar kalau memang itu kita masukkan ke opsi keinginan saya memang. Tapi gini, saya soal kartu ya, saya ini mau menghabiskan ini dulu, mau menghabiskan kuotanya yang di dalam sini dulu, di dalam kartu trail ini. Setelah masa kuotanya habis, nanti baru kita ganti kartu yang baru lagi, smartphone. Itu ya yang saya bisa jawab untuk soal kartu. Makasih.